sekalian, apa kabarnya? Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama akan belajar yang namanya hampir padam, Bapak Ibu sekalian. Kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-41. Saya bacakan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita merasa kondisi-kondisi atau situasi di mana kita mengalami yang namanya persoalan yang sangat berat? Masalah datang bertubi-tubi yang hadir dalam hidup kita. Istilahnya sudah jatuh, tertimpa tangga, ditertawakan oleh orang-orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu pernah mengalami, apa respon iman Bapak Ibu ketika persoalan seperti itu terjadi dalam hidupnya? Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama melihat dua orang yang mengalami persoalan yang hampir mirip seperti itu. Yang pertama adalah Yairus atau kepala rumah ibadat, yang dimana anaknya yang berusia kurang lebih 12 tahun hampir meninggal dunia, bahkan akhirnya meninggal dunia. Kedua adalah perempuan yang pendarahan, juga pendarahan selama 12 tahun. Yang satu levelnya adalah level terhormat, status sosialnya tinggi. Yang satu lagi status sosialnya rendah. Dia dianggap sebagai orang yang najis. Kenapa? Karena pendarahannya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sama-sama dalam kondisi ini, mereka punya kondisi yang hampir mirip. Sama-sama mengalami di mana kondisi hampir padam semangatnya, kehidupannya. Kenapa? Kondisinya Yairus, kita melihat anaknya sakit parah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi di situ di ayat sebelumnya, kalau Bapak Ibu mau baca, Yairus tersungkur kakinya di depan Yesus. Ini menandakan bahwa mungkin dia sudah mengalami persoalan ini dan dia sudah cari kemana-mana untuk anaknya sembuh. Sampai akhirnya dia datang pada Yesus satu-satunya, yang terakhir harapannya. Makanya meskipun anaknya sudah meninggal diberitahu, dia tetap membawa Yesus kepadanya, kepada anaknya itu agar disembuhkan. Yang kedua adalah perempuan yang mengalami pendarahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pendarahannya bukan 12 hari, bukan 12 bulan, tetapi 12 tahun, Bapak Ibu. Bagi perempuan pasti tahu rasa sakitnya pendarahan seperti apa. Kalau sehari 2 hari mungkin gampang. Tapi kalau sudah lebih dari setahun, bahkan 12 tahun, itu tidak mudah untuk dialami. Alkitab mencatat dia sudah hampir menghabiskan seluruh hartanya untuk pengobatan ini, tetapi tidak sembuh-sembuh. Harapan terakhirnya adalah dia jamah Yesus, asal ku jamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Itu imannya, Bapak Ibu Saudara kalian. Dan menariknya adalah dalam dua kejadian ini, dua-duanya sama-sama mengalami kesembuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, di sini kita sama-sama melihat bahwa mujizat itu terjadi di dalam kehidupan mereka, meskipun kondisinya hampir padam. Bahkan mujizat yang terjadi bukan hanya mujizat kesembuhan fisiknya saja, dua-duanya mengalami kesembuhan yang total. Baik anaknya Yairus, baik perempuan yang sakit pendarahan, mereka mengalami kesembuhan total. Kesembuhan apa aja? Mereka sama-sama sembuh secara fisik. Anaknya yang mati bangkit kembali. Perempuan yang pendarahan itu juga sembuh. Bukan hanya itu saja, status sosialnya juga dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Perempuan yang tadinya menjadi najis, menjadi kelas bawah, ketika disembuhkan di depan banyak orang, Tuhan Yesus menyembuhkannya di depan banyak orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan ketika dijamah jubahnya, kemudian kuasa Tuhan memulihkan, Tuhan Yesus secara sengaja ngomong bahwa Tuhan Yesus ngomong, kalau siapa yang menjamah jubahku di depan banyak orang. Saya percaya Tuhan Yesus bukan nggak tahu, tetapi Tuhan Yesus ingin meneguhkan bahwa status sosial perempuan ini juga dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Apakah hanya itu saja? Rohaninya pun disembuhkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini menjadi harapan buat kita, Bapak Ibu.
apapun situasi kita, apapun kondisi kita, kita yang saat-saat ini dalam masa-masa pandemi ini mungkin banyak mengalami kesukaran, banyak mengalami masalah, persoalan ekonomi, persoalan dalam keluarga, persoalan dalam pekerjaan, dan banyak hal lain yang membuat kita mungkin terhimpit dan mungkin iman kita hampir padam sekalipun. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah jawabannya. Mari datang pada Tuhan Yesus, ketemu sama Tuhan Yesus, minta sama Tuhan Yesus pemulihan yang Tuhan Yesus berikan. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu memulihkan kehidupan kita, baik fisik kita, rohani kita, bahkan pemulihan holistik kita. Amin. Mari kita sama berdoa.